kalian punya odol bekas, jangan dibuang dulu teman-teman ya, karena masih bisa kita olah odol bekas ini untuk menjadi barang yang sangat bermanfaat. Pasti kalian belum tahu cara ataupun trik yang satu ini. Dari cuman bermodal odol bekas udah bisa kita jadikan barang yang sangat bermanfaat. Jadi kali ini kita bakalan membagikan ilmu ataupun trik kepada kalian supaya kalian tahu fungsi rahasia dari odol bekas ini. Oke, tanpa berlama-lama, bagaimanakah cara membuatnya? Langsung saja ditonton bersama-sama di video yang satu ini. Oke teman-teman, untuk cara pembuatannya, yang pertama-tama kalian harus siapkan dulu bahan-bahannya. Jadi untuk bahan-bahannya, yang pertama kalian harus punya odol bekas ya. Ini udah pasti kalian harus punya. Yang kedua, kalian harus punya isolasi, pisau, korek. Satu lagi kalian harus punya lilin teman-teman. Oke, jikalau semuanya ini udah ada, alat dan bahannya udah ada, langsung saja kita ke cara pengeksekusiannya. Oke, untuk cara pengeksekusiannya kita bakalan memotong dulu odol bekas ini teman-teman. Nah, dipotong dulu yang di atasnya. Dipotongnya yang rapi ya, supaya jadi bahannya nanti rapi. Dipotong di belakangnya lagi. Oke. Kalau dua-duanya udah dipotong, di bawah, di atas udah dipotong ya, maka kita bakalan memotong di samping-sampingnya teman-teman. Nah, jadi supaya si odol bekas ini jadi dua bagian. Ini kan dia bulat teman-teman ya. Nah, bulat begini, kita bakalan memotongnya menjadi dua bagian yang berbentuk persegi panjang ya. Oke, langsung saja kita ke cara pemotongannya. Ini udah jadi dua bagian teman-teman ya. Udah jadi dua bagian. Nah, maka kita akan mengambil salah satu daripada dua bagian ini yang akan kita tempelkan ke lilin yang udah kita siapkan teman-teman. Lilinnya udah jadi pendek banget teman-teman, karena aku nggak punya lilin yang panjang-panjang banget. Cuman ini dan ada satu lagi yang ini teman-teman ya. Jadi kita praktekkan aja barang yang satu ini yang bakalan jadi barang yang sangat bermanfaat di lilin yang ini teman-teman, yang pendek ini. Oke, untuk cara pembuatannya kita bakalan membalut si odol bekas ini ke lilinnya teman-teman ya. Oke, untuk pembalutannya harus dilebihin odol bekasnya ketimbang lilinnya. Jadi jangan sama ukuran teman-teman. Jadi ukurannya odolnya harus panjang sedikit seperti ini. Langsung kita balutkan. Oke, jadilah seperti ini ya kalau udah dibalutkan. Nah, kalau udah jadi seperti ini, kita akan mengelimnya supaya nggak copot kayak gini. Ini kan masih bisa copot teman-teman, masih bisa terlepas ya. Akan kita lem dengan pakai isolasi. Oke teman-teman, kalau udah jadi begini, satunya nggak ada odol, satu nggak ada odol, satu ada odol. Jadi kalian tahu fungsi odol ini untuk apa, dan ini yang nggak ada odol gimana. Jadi fungsi lilin kalau udah kita balutin odol di sampingnya, maka si lilin ini pasti akan lama banget habisnya. Percaya nggak? Ini pasti lama banget habisnya. Kenapa? Karena udah ada penghalang cairannya teman-teman ya. Karena kan lilin kalau kita bakar, yaitu bakalan menjadi cair dan akan meleleh ke bawah. Kalau udah mulai meleleh ke bawah, yaitu akan cepat banget habisnya teman-teman. Tapi kalau udah jadi begini, walaupun lilinnya ini udah pendek banget ya,
udah pendek banget, udah kita buat penghalangnya, dia ini nggak bakalan cepat habis teman-teman. Karena air yang ada di dalamnya nanti nggak bakalan meleleh ke bawah, akan terapung di atas sini teman-teman ya. Akan terapung di atas sini. Jadi airnya kalau kita matiin apinya nanti, dia bakalan keras lagi menjadi lilin seperti semula. Jadi akan lama-lama banget habisnya. Kecuali si benang yang ada di lilin ini, dia ini udah nggak bisa digunakan lagi. Tetapi bisa kita gunakan benang yang lain teman-teman. Tinggal kita colokin ke dalamnya, kita bakar lagi. Oke, ini Mbah pasti bakalan jadi lilin yang akan tahan lama. Padahal cuman kita gunakan odol bekas, tetapi udah bisa menahan habis lilin yang pendek ini teman-teman. Oke, langsung saja kita bakalan mempraktekkannya. Kita bakar dulu lilin yang ada odol ini. Dan lilin yang satunya lagi. Oke, dua-duanya udah dibakar. Ini kalau kita tunggu siapa yang cepat habis, pasti yang satu ini. Ini udah pasti cepat banget habisnya. Karena semuanya bakalan meleleh. Dia ini bakalan mencair, meleleh menjadi air teman-teman. Tapi kalau ini nggak bakalan cepat habis. Ini akan tahan lama karena udah ada penghalangnya. Nah, jadi pertanyaannya, kenapa penghalangnya digunakan odol bekas? Ya, karena odol bekas ini bahannya kayak aluminium gitu teman-teman. Nah, jadi bukan kertas plastik biasa ya. Kalau kertas biasa misalnya kayak kertas tulis, nah, kayak kertas buku tulis, itu kalau kena api langsung terbakar. Beda dengan kertas yang ada di odol ini. Dia ini kalau kena api nggak cepat banget terbakarnya seperti ini teman-teman. Nah, ini kan udah kita kenakin api di sampingnya tapi nggak terbakar ya kan. Nah, karena ini bisa tahan teman-teman dengan api ya. Nah, walaupun kalau dimasukin ke api besar dia itu bakalan terbakar teman-teman. Tapi kalau api kecil kayak gini dia ini nggak cepat terbakar teman-teman. Makanya kita gunakan odol bekas ya. Nah, inilah fungsi dari odol bekas yang udah kita jelaskan dari tadi teman-teman. Nah, jadi buat kalian, bila kalian merasa bermanfaat, ini bisa dipraktekin di rumah dong teman-teman ya. Nah, ini bisa dipraktekin di rumah kalau kalian mau, ataupun kalau kalian punya lilin yang udah kecil ya, yang udah cebol kayak gini, udah mau habis, itu bisa digunakan trik ini teman-teman, biar lilinnya tahan lama. Oke, kalau kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa ditekan tombol like, di subscribe, di komen, dan jangan lupa pula ditekan tombol loncengnya. Karena kita bakalan mengupdate video-video terbaru di setiap harinya. Sampai berjumpa di video yang selanjutnya.